Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai monopoli. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu dan kelompok saya. Saya sendiri bernama Gilang Pratama dan di sebelah saya Andreas Satria. Saya Kurniawati. Saya Fatimatur Zahra. Saya Bega Sukmawati. Perkenalan kami telah selesai dan untuk video presentasinya silahkan ditonton. Ciri-ciri monopoli dan faktor-faktor yang menimbulkannya. Monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan saja, dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Ciri pasar monopoli. Pasar monopoli adalah industri satu perusahaan karena perusahaan mendominasi dan memegang kendali penuh atas produk tertentu. Perusahaan melakukan monopoli pun secara tidak langsung akan menjadi penentu harga atau price market dari produk tersebut. Yang kedua, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Karena barang yang dihasilkan perusahaan monopoli tidak dapat digantikan oleh barang lain yang ada di dalam pasar. Karena barang tersebut merupakan satu-satunya jenis barang yang tidak dapat tergantikan. Yang ketiga, tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Karena ini merupakan sebab utama yang menimbulkan perusahaan mempunyai kekuasaan monopoli. Tanpa sifat ini, monopoli tidak akan terwujud. Karena tanpa halangan tersebut, maka terdapat beberapa perusahaan dalam industri. Yang keempat, dapat mempengaruhi penentuan harga. Pasar monopoli merupakan satu-satunya penjual di dalam pasar, maka penentu harga dapat dikuasainya. Oleh sebab itu, pasar monopoli dipandang sebagai penentu harga atau price setter. Yang kelima, promo iklan kurang diperlukan. Karena pasar monopoli merupakan satu-satunya penjual di dalam pasar, maka ia tidak perlu mempromosikan barangnya, karena pembeli memerlukan barang yang diproduksinya. Walaupun perusahaan monopoli sering membuat iklan tersebut bukanlah bertujuan untuk menarik pembeli, tetapi untuk memelihara hubungan baik dengan masyarakat. Selanjutnya, faktor-faktor yang menimbulkan monopoli. 1. Memiliki sumber daya yang unik. Karena perusahaan memiliki sumber daya yang khas dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain, dapat memproduksi barang atau jasa yang satu-satunya tersedia di pasar. Yang kedua, dapat menikmati skala ekonomi. Karena adanya skala ekonomi juga sebagai penanda bahwa sebuah perusahaan telah berkembang pesat dikarenakan adanya aktivitas penjual yang meningkat sehingga mendorong perusahaan untuk menaikkan harga produksinya. Yang ketiga, kekuasaan monopoli yang diperoleh melalui peraturan pemerintah, contohnya peraturan hak paten dan hak cipta. Jadi di tabel ini kita tentukan dulu produksinya, lalu kita tentukan harga. Setelah harga ditentukan, kita lanjut ke hasil penjualan total dan hasil penjualan marginal. Hasil penjualan total dan hasil penjualan marginal berbanding terbalik. Apabila hasil penjualan total meningkat, maka hasil penjualan marginal menurun. Pada umumnya, biaya marginal akan semakin rendah apabila produksinya ditambah dan biaya total akan semakin meningkat pada setiap satu unit produksi. Kita masuk ke biaya total dan keuntungan pada umumnya. Dalam sebuah grafik, biaya total akan berada di sebelah kanan atas dan sebaliknya. Untuk menentukan keuntungan, kita bisa menjumlahkan hasil penjualan total dan hasil penjualan marginal. Dalam bagian ini akan diterangkan pemaksimuman keuntungan dalam perusahaan monopoli dengan menggunakan pendekatan secara grafik. Kurva permintaan penjualan total dan penjualan marginal, kurva hasil penjualan total, rata-rata dan marginal. Di slide ke-11, kurva hasil penjualan total atau TR, kurva hasil penjualan rata-rata atau D sama dengan AR, dan kurva hasil penjualan marginal atau MR. Dalam slide 11 dibuat berdasarkan data dalam tabel pertama sampai kepada jumlah produksi sebanyak 5 unit. Hasil penjualan total terus mengalami kenaikan dan kenaikan tersebut adalah pada tingkat semakin menurun. Sesudah jumlah produksi mencapai 6 unit, hasil penjualan total semakin berkurang. Pada waktu jumlah produksi adalah 10 unit, hasil penjualan total adalah 0. Menentukan keuntungan maksimum di dalam tabel kedua dan tabel ketiga ditunjukkan dengan cara menentukan keuntungan maksimum monopoli secara grafik. Di dalam tabel kedua, keuntungan maksimum ditentukan dengan menggunakan bantuan kurva hasil penjualan total dan biaya total. Keuntungan hanya dapat dinikmati apabila TR
min TC lebih besar daripada 0. Dan ini berlaku antara titik A dan B. Tabel ketiga menunjukkan cara untuk menentukan tingkat produksi di mana keuntungan maksimum dicapai dengan menggunakan pendekatan hasil MR sama dengan MC. Kurva AC, MC, D sama dengan AR, MT dibuat berdasarkan bentuk kurva-kurva tersebut. Seterusnya, telah diterangkan bahwa keuntungan maksimum dapat ditentukan dengan melihat pada tingkat produksi yang mana keadaan MR sama dengan MC wujud. Pada grafik sebelah kiri merupakan keadaan laba pada pasar monopoli di mana garis P lebih besar daripada C. Garis MR sama dengan setengah AR. MC selalu memotong di titik terendah AC. Syarat keuntungan atau laba maksimal adalah MR sama dengan MC. Grafik sebelah kanan keadaan rugi kepada pasar monopoli di mana P lebih kecil daripada C. Garis MR sama dengan setengah AR. MR sama dengan MC. Keadaan rugi sama dengan ketika P yakni daerah persegi panjang. Banyak orang menganggap bahwa keuntungan besar merupakan fenomena penting dalam monopoli. Pandangan tersebut sebenarnya merupakan pandangan yang kurang tepat, karena dalam monopoli juga berlaku 4 kemungkinan dalam jangka pendek seperti dalam pasar persaingan sempurna, mendapat untung melebihi normal, untung normal, rugi masih dapat membayar kembali biaya tetap, mengalami kerugian. Sampai di slide perkembangan teknologi inovasi. Jadi di sini dijelaskan terdapat 2 pandangan. Yang pertama itu adalah monopoli tidak merangsang inovasi, dan pandangan kedua monopoli merangsang inovasi. Sebelumnya izinkan saya menjelaskan tentang pengertian pasar monopoli untuk mengingatkan teman-teman semua, yang dimana pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat suatu penjual yang menguasai pasar. Dalam arti penentu harga dalam pasar ini adalah penjual itu sendiri. Jadi naik turun harga suatu barang di pasar tersebut ditentukan oleh penjualnya. Kita akan masuk di pandangan yang pertama. Monopoli tidak merangsang inovasi. Acuan yang akan saya gunakan adalah pengertian yang saya sampaikan tadi terkait pasar monopoli, yang di mana pengendali dalam pasar ini adalah satu orang atau penjual atau perusahaan. Oleh dikarenakan keuntungan tersebut, pasar monopoli memiliki keuntungan. Seperti perusahaan tidak perlu melakukan banyak promosi karena berapapun harganya, konsumen akan tetap setia. 2. Monopoli merangsang inovasi. Menurut saya, pandangan ini artinya adalah ketika suatu pasar dikuasai oleh satu penjual atau beberapa penjual terdapat suatu produk, baik barang maupun jasa, maka kreativitas dan inovasi terdapat pengembangan produk tersebut muncul. Hal ini diakibatkan munculnya kekhawatiran terhadap perusahaan atau penjual kompetitor yang akan menyainginya. Juga dalam pasar ini akan memudahkan suatu orang atau perusahaan tersebut memiliki hak paten terhadap produknya, sehingga pengembangan yang akan dilakukan bisa mengarah kemanapun karena tidak ada perusahaan lain yang tidak mengusik hak ciptanya.